A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Kamu mau menyelamatkan Danur, nak? Ibu kini mendongak. Ia melepaskan tangannya dariku lalu menyeka air matanya. Kita harus cari tahu rahasia cantik kakak iparmu itu, lanjut ibu. Aku menatap pintu kamar yang tertutup itu. Gak usah cari tahu, aku sudah tahu, Bu. Jawabku tegas dengan begitu yakin. Lalu perlahan berdiri dan berjalan ke arah kamarnya. Aku ingin mengecek kamarnya atau menghancurkan apapun yang ia gunakan. Saat tanganku memegang kenop pintu, ku tarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Aku melirik ibu sejenak lalu kembali menatap pintu berwarna kayu itu. Belum sempat kubuka, tiba-tiba ibu menarik tanganku dan memasuki kamar. Ada apa sih, Bu? Hus, kita nggak boleh ketahuan kalau lagi berusaha bongkar rahasianya, ucap ibu. Aku mendengus kesal. Ketahuan bagus, Bu. Biar sekalian. Ibu langsung membekap mulutku begitu terdengar suara Alin mendekat. Kamu mau mati? Kamu pikir semudah itu? Gak semudah itu. Aku menggelengkan kepala. Ku netralkan pikiran agar tetap tenang. Setelah Mbak Rahayu dan Alin terdengar masuk kamar, aku dan ibu beranjak ke tepi jendela. Sebenarnya apa yang terjadi pada Danur, nak? Tanya ibu mertuaku dengan suara pelan. Awalnya aku tak ingin menceritakannya pada ibu. Takut ia akan panik dan sakit di usianya sekarang ini. Namun, hanya ibu yang bisa membantukan. Aku juga gak paham kenapa Mas Danur tiba-tiba kesurupan gitu, Bu. Aku panik lihatnya tadi. Untungnya ada yang manggilin Ustadz. Tapi, kenapa Mas Danur jadi kebentur pagar dan berdarah, Bu? Ibu menutup mulutnya karena kaget mendengar ucapanku barusan. Ya ampun anakku, ujarnya terdengar sedih. Jadi kita harus gimana, Bu? Mas Danur harus selamat, Bu. Jangan sampai jadi korban dari dia. Ujarku mengarahkan dagu ke tembok kamar, mengarah ke kamar Mbak Rahayu. Ibu menoleh keluar rumah. Sudah malam dan suasana sepi. Desa ini habis maghrib saja sudah tak pernah dengar ada yang lewat depan rumah ibu mertua ini. Kini ibu menoleh ke arahku lagi. Seperti kata ibu tadi, kita harus cari tahu dia pakai ilmu hitam apa, nak. Dia pasti pakai susuk atau pelet lah, Bu. Kalau kita udah tahu terus harus gimana? Tanyaku lagi. Sudah jelas Mbak Rahayu pasti pakai itu. Namun, ibu malah menggeleng. Bukan hanya itu, ucap ibu pelan. Dahiku mengerut. Apa coba maksud ibu? Malam itu ibu tak mau bicara banyak. Ia berjanji akan menceritakannya besok. Sementara aku mengabari Sasa bahwa tidak bisa ke rumah sakit malam ini karena kasihan kalau meninggalkan ibu. Udah tenang saja. Nanti aku suruh abangku jagain suamimu deh. Abangnya. Aku menelan ludah. Teringat kejadian di dalam mobil saat perjalanan mengantarkanku. Aku masih tak percaya abangnya Sasa bisa bicara seperti itu. Masa iya dia menaruh rasa? Tidak. Mungkin dia hanya peduli dan kasihan karena setelah menikah, aku malah dapat kejadian aneh begini dari keluarga Mas Danur. Terima kasih ya, Sa. Besok subuh aku langsung ke sana.
Setelah mengirim pesan, aku pun memadamkan layar ponsel dan tertidur di sebelah ibu mertua yang sudah terpejam. Singkat cerita, aku menarik selimut yang tertanggal hingga kaki. Rasanya dingin menusuk tulang malam ini. Aku sampai menggigil meski tubuhku sudah dibalut selimut. Namun, tak hanya dingin, suara langkah kaki membuatku curiga. Aku melirik ke arah ibu. Ia masih tidur pulas. Perlahan ku singkirkan selimut, lalu kakiku turun dari ranjang. Sepelan mungkin agar tak menimbulkan suara, aku mengendap-endap ke arah jendela. Kusibak sedikit gorden dan mengintip apa yang terjadi di luar. Aku memicingkan mata, melihat Mbak Rahayu berjalan pelan ke arah perkarangan rumah. Mau kemana dia? Jam berapa sekarang? Aku mau mengecek ponsel. Langkahku kembali ke ranjang dan meraih ponsel di sebelah bantal dan berjalan kembali ke dekat jendela. Loh, Mbak Rahayu kemana? Sosoknya sudah tak kulihat. Cepat sekali jalannya. Aku melirik ponsel melihat jam. Sudah jam 12 malam. Aku terdiam sejenak. Terpikirkan untuk mengecek kamar Mbak Rahayu sekarang juga. Ku genggam erat ponsel di tangan. Kulangkahkan kaki keluar kamar. Pintu depan terkunci rapat. Kulirik kamar Mbak Rahayu, terlihat pintunya sedikit terbuka. Dengan hati-hati aku melangkah. Tiba di depan kamar Mbak Rahayu, ku buka sedikit pintu. Terlihat Alin sedang tertidur pulas. Tetapi, di mana Mas Banyu? Akhir-akhir ini jarang aku bersapa dengannya. Kakiku mulai masuk. Pintu ku geser perlahan agar tak timbul suara. Begitu masuk, pintu ku tutup kembali seperti semula. Pandanganku menghindar ke seluruh ruangan kamar. Kalau dilihat tak ada yang mencurigakan. Sebenarnya mencari apa aku pun tak tahu. Melihat ada meja rias di pojok kiri, aku berjalan ke arah benda itu dengan langkah pelan. Tanganku menarik rak di bawah meja selembut mungkin. Ada 3 rak, dan tak ada apapun selain cepit rambut dan sisir. Lalu aku melihat ke meja. Begitu berantakan beberapa skincare-nya yang terlihat sudah usang. Aku mengambil satu skincare, berdebu dan begitu enteng. Kuletakkan kembali lalu mengecek benda lainnya. Namun, aku malah tertarik pada satu yang berkilau. Itu kan cincin Mas Banyu yang hilang waktu itu. Iya, aku masih ingat cincin itu. Kenapa Mas Banyu melepaskannya? Bukannya Mbak Rahayu akan marah jika ia tak memakainya. Entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengan benda itu. Tanganku bergerak mengambilnya. Mama! Alin memanggil Mbak Rahayu. Aku kebingungan hendak keluar atau sembunyi di mana. Karena suara tangisannya tak kunjung reda. Terdengar suara ibu mertua datang. Sayang, kamu kenapa nak? Tanya ibu mertua langsung mendekap cucunya. Ali langsung mereda tangisnya. Ibu mertua menoleh ke arahku yang mematung di dekat meja rias. Aku menggaruk tengkuk yang tak gatal dengan senyum canggung. Keluar dulu Yumnah, ujar ibu mertua. Aku mengangguk lalu berjalan keluar dari kamar dengan menggenggam cincin itu. Aku kembali ke kamar dan memilih tidur. Singkat cerita, keesokannya aku terbangun karena azan subuh. Cepat-cepat aku keluar kamar membawa handuk, sekalian mandi, sholat dan siap berangkat kerja. Begitu aku selesai sholat dan hendak kembali ke kamar, terdengar suara motor dari luar. Aku inisiatif membukakan pintu. Udah bangun Yumnah? Aku mengangguk. Udah Mas. Mas Banyu mengangguk, lalu masuk rumah dengan motor ia tinggalkan di luar. Setelahnya aku kembali menutup pintu lalu ke kamar untuk bersiap. Ku ganti bergo dengan hijab pasmina. Ibu yang memanggilku. Yumnah. Aku menoleh dengan tangan memasang pentol. Mau berangkat sekarang nak? Tanyanya. Aku manggut-manggut kembali berbalik memandangi wajah di cermin. Setelahnya aku keluar kamar, memakai sepatu di ruang tamu.
bersamaan dengan Mbak Rahayu keluar, tetapi ia memakai masker. "Mbak," panggilku. Mbak Rahayu berhenti, tetapi tak menoleh ke arahku. "Sakit ya? Mbak kok pakai masker?" tanyaku. Tak ada jawaban. Mbak Rahayu kembali berjalan ke arah dapur. Tak lama Mas Banyu keluar memanggil istrinya. Saat melihatku, kuarahkan telunjuk ke dapur. Mas Banyu langsung menyusul. Aku sempat perhatikan tangannya yang bersih tak memakai cincin. Selesai memakai kaos kaki dan sepatu, aku penasaran apa yang terjadi di dapur. Aku bangkit dari kursi dan menyusul mereka. Dengan pelan aku mengendap hingga tiba di samping pintu menuju dapur. Dengan pelan aku mengendap hingga tiba di samping pintu menuju dapur. "Kamu sakit sayang?" tanya Mas Banyu terlihat khawatir. "Kalau sakit kita periksa aja yuk," ucapnya lagi. Namun Mbak Rahayu tak kunjung bicara. Kenapa dia diam saja? Apa bicarakan ngaruh gitu ke wajahnya? Ada-ada saja. Kepalaku melongok sedikit. Dalam hati rasanya tak pantas mengintip begini. Namun aku tak punya pilihan lagi. Harusnya kalau Mas Banyu tak terpengaruh kalau tak memakai cincin itu, berarti ia memakai cincin itu sebagai alat untuk membuatnya terlihat cantik di depan suaminya sendiri. Terlihat Mas Banyu meraih tangan Mbak Rahayu pelan agar berbalik. Kini keduanya berhadapan, tetapi Mbak Rahayu hanya tertunduk. Mas Banyu mendekap istrinya. Keduanya terlihat cocok. Namun sayang Mbak Rahayu harus menipu suaminya sendiri dengan ilmu hitam. Selesai memeluk Mbak Rahayu, terlihat maskernya terlepas dari wajah kakak iparku itu. Mas Banyu juga masih menatap dengan mata berbinar ke wajah istrinya. Kenapa Mas Banyu tidak kaget sama sekali? Aku jadi ingat ucapan ibu, kalau Mbak Rahayu tak hanya memakai susuk atau pelet saja. Sebenarnya apa rahasia cantiknya itu? "Kalau sakit kita periksa ya sayang," ucap Mas Banyu lembut membelai rambutnya. Kulihat Mbak Rahayu tak banyak bicara hingga Mas Banyu berlalu ke dapur. Wanita itu menatap punggung suaminya. Aku hendak melangkah, namun terhenti begitu mendengar suaranya. "Apa sayangmu itu tulus, Mas?" "Tulus, Mbak." Mbak Rahayu berbalik dengan mata terbeliak kaget. Ia spontan mundur saat aku terus jalan mendekatinya. "Beberapa hari ini kami jarang bicara. Dengan itu juga aku tak melihat keanehan tubuhnya saat aku di dekatnya." "Kak, kamu ngapain sih? Jangan dekat-dekat." Titanya mengibaskan tangan, menghalauku seolah aku ini hewan yang menakutkan. Kuhentikan langkah kakiku. Kuperhatikan pintu kamar mandi masih tertutup rapat dan suara air mengalir masih terdengar. "Kenapa begitu takut, Mbak? Aku tidak akan menyakiti." Mbak Rahayu malah menggeleng dengan mengacak rambut panjangnya. Aku salah. Iya, aku salah telah mengusikmu lebih dulu. Tapi sekarang jangan ganggu aku." Teriaknya hingga Mas Banyu di kamar mandi bertanya, "Kenapa, Yang?" Gak apa-apa." Ia langsung keluar lewat pintu samping, tetapi aku tak diam saja. Ku kejar dia hingga di kebun belakang rumah. Mbak Rahayu tersungkur kena dahan-dahan pohon yang jatuh di tanah. Aku melangkah perlahan hingga jarak kami hanya sejengkal. Kusodorkan tanganku untuk membantunya berdiri, tetapi Mbak Rahayu menggelengkan kepalanya dan memilih berdiri sendiri. Kini kami berhadapan dengan Mbak Rahayu menjaga jarak. Begitu selangkah saja aku mendekat, ia akan mundur beberapa langkah. Seolah main kucing-kucingan, aku mulai muak dengan waktu yang terbuang. Sama dengan Mbak Rahayu berulang kali meminta maaf telah mengusikku. "Mbak merasa hebat gitu? Apalagi di saat pernikahanku dengan Mas Danur."
Dengan congkaknya Mbak menawarkan diri tentang rahasia cantik Mbak selama ini kan? Tanyaku. Kuingatkan caranya yang picik itu, mengambil semua perhatian tamu undangan di hari pernikahanku dengan Mas Danur. Kalau diingat-ingat, saat itu aku mengira bahwa penglihatanku salah. Kukira aku hanya kelelahan, jadi halu atas wajahnya yang tiba-tiba berubah lebih tua. Apalagi saat ada darah mengucur di wajahnya. Sekarang aku akan dapat jawabannya. Ku keluarkan cincin yang kusimpan di tas. Lihat ini. Mas Banyu tidak memakai cincin pelet. Tetapi wajah Mbak Rahayu tetap terlihat cantik di matanya. Sekarang jujur saja. Apa yang sudah Mbak Rahayu lakukan? Tanyaku mencecarnya. Aku rasa sudah tak banyak waktu jika yang diucapkan ibu itu benar. Aku harus menyelamatkan suamiku dari korban Mbak Rahayu. Mungkin dia memakai ilmu yang lebih sakti dari pelet, atau apalah itu. Namun, bukannya menjawabku, Mbak Rahayu malah tertunduk lesu. Berulang kali aku memanggilnya. Ia hanya diam tak menggubris suaraku. Mbak, jawab. Panggilku refleks menyentuh lengannya. Ah! Jeritnya langsung mengibaskan tangannya lalu meniup-niup begitu kuat. Aku kebingungan. Ia kembali mengalami hal aneh jika bersentuhan denganku. Mbak, tanyaku ketika suaranya sudah mereda dan ia terdiam bak patung begitu saja. Tiba-tiba kepalanya mendongak dengan mata melotot besar. Rambutnya yang menutupi wajah badai tiup angin kencang. Aku terbeliak kaget. Spontan mundur beberapa langkah. Sementara kulihat kedua matanya memerah di bagian pinggir. Tanpa bicara ia langsung pergi dari hadapanku. Mbak, tunggu. Jangan dikejar. Ucap seseorang begitu lembut masuk ke telinga. Aku terdiam. Langkah kakiku bahkan terhenti seolah berat untuk pergi. Rasa penasaran membuatku ingin menoleh ke belakang. Namun, baru saja kepalaku bergerak. Jangan menoleh, ucapnya lagi. Suaranya begitu lembut, seolah angin yang meniup di area telingaku juga membuatku merinding. Berangkat sana, suamimu pasti mencarimu. Hah, bagaimana dia tahu siapa orang ini sebenarnya? Tidak. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran ini. Aku berbalik untuk melihat siapa dia sebenarnya. Ah! Aku terkaget hingga terjatuh ke tanah. Napasku tersengal-sengal dan dadaku naik turun. Aku memejamkan mata dengan bibir komat kamit. Kusebutkan semua nama Allah. Terdengar suara dahan patah. Berarti sosok itu melangkah maju. Aku masih belum berani membuka mata. Namun, apa yang sempat kulihat masih jelas di benakku. Wajahnya seolah dipenuhi jerawat. Tetapi yang mengerikannya ada yang bolong-bolong kecil dan ada darah kering. Tiba-tiba perutku terasa diaduk-aduk. Mulutku seolah tak kuasa menahan luapan muntah. Namun, masih kutahan. Sudah kubilang jangan menoleh. Keras kepala juga kamu ini ya. Aku menelan ludah. Perlahan mataku terbuka dan melihat dua kaki menginjak tanah tepat di depanku. Aku langsung menghela napas kasar. Kukira tadi hantu, setan. Aku mengangguk menanggapi ucapan orang itu tanpa melihat ke wajahnya. Karena wajahnya berhasil membuatku tersungkur karena ketakutan. Tangannya disodorkan padaku. Sini ku bantu berdiri. Tapi jangan lihat ke wajahku ya, ucapnya. Aku mendongak sedikit melihat tangannya. Ia berkulit putih bersih. Kukunya bahkan cantik seperti habis perawatan. Berbanding terbalik dengan wajahnya yang hancur. Ku terima bantuan tangannya. Lalu kami berdiri berhadapan dengan aku masih memilih menunduk. Pergilah. Jaga suamimu. Karena cuma kamu yang bisa menjaganya.
Jangan jauh-jauh darinya sampai 1 minggu ke depan. Dahiku mengerut. Kenapa rupanya? Maksudnya kamu pasti tahu sesuatu kan? Kamu sebenarnya siapa? Tanyaku lagi. Jangan kembali ke rumah ini dalam minggu ini. Lalu kita akan bertemu. Yang utama sekarang adalah harus menyelamatkan Danur dulu. Siapapun wanita di depanku ini, ia pasti bukan orang sembarangan. Perlahan aku kembali mengangkat kepala. Dengan berani ku tatap wajahnya. Senyumnya langsung mengembang. Bola matanya hitam cantik. Entah kenapa aku merasa ia gadis yang cantik tanpa luka di seluruh wajahnya. Tiba-tiba suara deringan ponsel terdengar. Itu suara ponsel milikku. Aku segera merogohnya dari tas ransel kecilku. Kulihat nama yang tertera di layar adalah Sasa. Pergilah. Ingat pesanku tadi. Setelah berucap seperti itu, ia berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkanku. Kulihat kakinya juga putih mulus. Kulihat langit mulai cerah. Matahari mulai terbit. Segera aku berbalik dan masuk lewat dapur. Sebelumnya aku matikan lampu yang menerangi bagian belakang rumah ini. Lalu berjalan sambil mengangkat telepon dari Sasa. Maaf, Sah, ini aku mau ke sana sekarang. Aku menaiki motor. Lalu kupanaskan sejenak sambil berkirim pesan dengan Sasa. Aku ini juga lagi di depan rumah sakit. Tadi ku telepon kirain udah nyampe. Soalnya kan kamu bilang mau berangkat pagi. Ada tragedi bentar, Sah. Nanti deh ku ceritain ke kamu. Begitu pesanku terkirim, aku jadi teringat pesan wanita itu. Aku tidak boleh kembali ke rumah ini selama seminggu. Lalu bagaimana dengan ibu? Aku turun dari motor, membiarkan mesin menyala, lalu ke kamar. Bu, ikut aku aja yuk. Lihat Mas Danur, ajakku. Ibu yang sedang duduk melamun langsung ketepuk bahunya. Wajahnya langsung berseri. Ia mengangguk semangat. Ibu ambil beberapa baju Gih, buat dibawa, ucapku. Sebelum ibu bertanya lebih, kualihkan saja. Di sana panas, Bu. Nanti ibu gerah. Tanpa bertanya lagi, ibu beranjak dari kasur. Aku pun mengambil tas ransel lebih besar, lalu memasukkan beberapa baju untuk berjaga-jaga. Setelahnya mengunci pintu kamar dan menunggu ibu di sebelah motor. Ponselku kembali berdering. Kumatikan mesin motor dulu lalu kuangkat panggilan dari Sasa itu. Begitu terangkat, terdengar suara berisik di ujung sana. Ada apa, Sah? Ini bentar lagi berangkat kok. Kangen ya nelpon mulu, tanyaku. Itu Yumna. Danur hilang. Jangan bercanda, gak lucu. Bersamaan dari arah belakang Mas Banyu menghampiriku. Yumna, kamu lihat Mbakmu Rahayu gak? Kemana ya dia pagi-pagi udah ngilang? Apa? Mbak Rahayu tidak ada di rumah. Dan suamiku menghilang. Ini bukan sebuah kebetulan belaka. Sah, tolongin cariin suamiku ya. Aku ke situ sekarang. Setelahnya aku matikan ponsel. Segera aku tumpangi motor milik Mas Danur ini. Tunggu Yumna. Kamu lihat gak? Tanya Mas Banyu menyadarkanku telah menghiraukannya. Aku menoleh, melihat raut wajahnya yang bingung. Kulihat kembali kedua tangannya. Tak ada cincin di semua jarinya. Menjadi tanda tanya di benakku. Apa yang dipakai Mbak Rahayu selain cincin pelet untuk suaminya ini? Apa harus kujelaskan semua padanya sekarang? Apa justru Mas Banyu sudah tahu sesuatu aneh pada istrinya? Aku tidak punya waktu. Segera kuputar kunci, lalu memanggil ibu. Bu, ayo.
Tak lama ibu keluar dengan tas ia sampirkan di bahu. Melihat pawaan ibu, Mas Banyu sempat bertanya. Namun, aku mengedipkan mata pada ibu. Semoga paham maksud kodeku. Cuma mau pergi diajak mantu ibu kok Banyu. Ibu pergi duluan ya. Jagain Alin. Ucap ibu lalu duduk di belakangku dengan tas ia taruh di tengah. Aku menundukkan sedikit dengan senyum tipis pada Mas Banyu. Lalu mengegas motor melaju pergi dari rumah itu. Sepanjang perjalanan aku terus berdoa agar Mas Danur dilindungi dimanapun keberadaannya. Bahkan tanganku mengepal kuat saat stang motor membayangkan wajah Mbak Rahayu yang sok polos dan ketakutan tadi pagi. Pelan-pelan nak, ujar ibu mertuaku. Gak apa-apa bu, ibu pegangan yang kuat aja sama aku. Ucapku lanjut komat kamit membaca 3 surat kul sepanjang jalan. Dulu saat aku belajar motor, ibu mengajarkanku begitu. Hingga tak terasa perjalanan kami sudah sampai di depan rumah sakit. Usai memarkirkan motor, aku melihat Sasa dan bapaknya ada di depan ruang sapam. Aku segera ke sana tanpa menunggu ibu. Gimana Sah? Kok bisa Mas Danur menghilang? Tanyaku tak terasa air mata mengalir begitu saja. Kekhawatiranku kian menjadi melihat mereka sama paniknya. Aku pun merasa bersalah. Karena seharusnya aku berangkat dari tadi pagi. Kalau sampai terjadi sesuatu, betapa aku akan menyalahkan diriku sendiri. Seharusnya aku tak pedulikan Mbak Rahayu dan datang ke sini lebih cepat. Tadi pas aku datang, ranjangnya sudah kosong. Kukira dia ke kamar mandi, tapi ditungguin gak ada. Aku tanya ke suster juga. Sekarang mereka lagi cek CCTV di mana terakhir Danur berada. Maaf ya Yumnah, gara-gara aku suamimu menghilang. Sasa menggenggam kedua tanganku, lalu kami saling berpelukan. Hilang? Maksudnya apa nak? Aku tersentak, tak sadar kapan ibu tiba di sebelahku. Padahal aku tak mau ibu tahu dulu. Kasihan beliau nanti. Namun, aku seolah lupa kalau kesini bersama ibu. Ibu tenang dulu ya. Aku melepaskan tangan Sasa, lalu mengajak ibu duduk di kursi tunggu yang tersedia di area depan rumah sakit itu. Setelah duduk, ibu kembali bertanya hal yang sama. Ku minta beliau menenangkan diri agar tak kaget. Gak apa-apa kok bu. Pasti Mas Danur cuma lagi bosan, jadi keluar sendirian. Jadi ibu tenang ya. Kamu yakin nak? Ini gak ada hubungannya dengan... Seorang satpam memanggil Sasa. Ibu menoleh begitu mendengar mereka menemukan Mas Danur di CCTV. Aku dan ibu beranjak ke sana. Di depan komputer yang terdapat beberapa CCTV. Dari segala sudut ruang rumah sakit daerah ini, satpam itu menunjuk satu video. Ini kan yang keluar dari ruangan merpati. Dia keluar bersama seorang pria, ucapnya. Aku memicingkan mata, menatap gerakan di video itu. Seketika aku menoleh ke Sasa di sebelahku, sementara ia terpaku dengan menggigit jarinya. Itu kan Abang Musa. Sasa mengangguk lemas, lalu berbalik pergi dari ruangan itu begitu saja. Aku mengekor mengikutinya. Kupanggil beberapa kali namanya, namun ia terus jalan tanpa arah. Sah, pekiku sedikit kesal, hingga beberapa orang yang lalu lalang menoleh menatapku. Melihat Sasa berhenti, ku kejar dan berdiri di depannya. Kepalanya tertunduk dengan tangan memilih ujung bajunya. Kamu kenapa sih Sah? Kayak aneh gini. Tanyaku menundukkan sedikit kepala agar melihat raut wajahnya. Sasa masih menangis. Maaf Yumnah,
Maaf, ucapnya lagi. Berulang kali hanya itu kata yang keluar dari bibir mungilnya. Jadi yang bawa kabur abang kamu, bukan kakak iparku? Tanyaku sedikit tegas. Sah, jangan nangis terus. Aku harus temuin suamiku sebelum dia diapa-apain sama Mbak Rahayu. Kupegang kedua lengan atasnya. Kugoncangkan tubuhnya agar mau bicara. Tiba-tiba ibu memanggil namaku. Aku menolak ke arah suara lalu mengabaikan tangannya. Aku di sini, Bu. Ibu berlari ke arahku di antara ramainya pengunjung rumah sakit hari ini. Hingga terdorong dan terjatuh. Segera kuhampiri ibu. Dia pergi, Nak. Saat aku membantu ibu berdiri, tangannya malah menunjuk ke depan. Saat kulihat yang dimaksud ibu adalah Sasa. Kenapa Sasa lari? Sasa, panggilku. Tetapi ayunan kakinya semakin cepat dan jauh. Sementara begitu ibu berdiri, kaki sebelah kanannya ia pegang. Sebab terasa nyeri. Aku dilema, ingin mengejar Sasa. Namun, kondisi ibu tampak tak baik. Kubopong ibu untuk duduk di kursi tunggu yang masih kosong. Sementara aku berdiri di depan ibu. Kaki ibu kesleo. Ibu menggeleng. Enggak kok, Nak. Cuma nyeri aja, namanya udah tua. Aku menghela napas lega. Pandanganku menghindari ke arah Sasa lari tadi. Ia sudah tak terlihat lagi. Bersambung.